Dengan kejadian yang dialami oleh Pak Omblidi. Kalau Pak Omblidi dan Pak Gideon waktu itu di penghujung tahunnya hanya terjadi perbedaan pandangan politik, itu saja, sehingga ambil jalan sikap yang berbeda. Pak Gideon dengan Pak Yalman Hani bergabung dengan kelompok Sehati, dan kami dikepung Pak. Waktu itu gila itu mainan. Itu coklatnya, hijaunya, semua sudah warna dari situ. Ngeri betul itu. Oh mati kalau sekarang. Sekarang kita lawan. Sekarang kita yang pegang ini dulu. Kalau Bapak Ibu lihat ini partai yang ada di sini. Kalau kita mengacu pada pemilu kemarin legislatif itu ada 141.000 orang yang memilih. Kemarin ya, di bulan Februari itu. Dari hasil ini, partai yang bergabung sekarang dukung Pak Omblidi dan Pak Yalman Hani. Yang kemarin dukung yang di pemilu legislatif. Ya, sementara Sehati, Pak Kris itu dapatnya ada di posisi 46.000. Dia 9 kursi. Terus yang satunya 5 kursi. Ya. Jadi perbedaannya sudah jauh Bapak Ibu. Dan juga kita lihat kita pakai survei. Survei ini jarang sekali kita dulu pernah pakai survei waktu 2020. 2 kali survei kita 2 kali kalah. Kita sadari kita kalah waktu itu. Kalau memang survei nggak dikawal kita kalah. Dan kemudian hari ini pertama kelompok Sehati lakukan survei. Temuan survei tidak dipaparkan, tapi ditunjukin di Facebook. Mereka terima itu hasil survei. Loh ini survei kan alat kampanye, tapi tidak dilakukan itu. Berarti tidak sesuai harapan. Survei itu temuannya dia kalah kan begitu. Nah kemudian kita pakai carta politika. Carta politika ini 1 di antara 5 survei yang terbaik, lembaga survei terbaik. Carta politika. Itu kita pakai hasilnya. Kita pakai pertama bulan 5, tanggal 1 Mei dia survei. Hasilnya dipaparkan di akhir bulan Juni, awal bulan Juni. Itu temuan survei kita, ya ULPIH itu ada di posisi 49,8%. Kemudian Sehati ada di posisi 34%, bedanya 15%. Kemudian Daud 8%. Itu temuan survei Pak, bukan kita. Kemudian kita tidak puas, kita lakukan lagi survei. Kita pakai lagi Foxpol. Kemarin akhir 1 Agustus dia survei itu sampai 1 Agustus, dia kasih ke kita tuh akhir Agustus. Temuannya kita semakin mantap di 49 tadi. 49 kalau kita kurang dengan 34 berapa Pak? 15% ya? 15%. Kalau kita asumsikan pemilih itu ada di 140.000 per 100-nya 1.400. Kalau 1.400 kali yang 15, kita punya posisi sudah landing di 22.000. Kita tinggalkan lawannya itu. Itu temuan survei. Terus bagaimana dengan fakta-fakta lapangan? Temuan fakta lapangan seperti kita ikuti, mulai dari Lewa. Ya Pak ya, Lewa. Itu saya di atas panggung politik mulai tahun 2004. Sejak ada pemilu kada langsung 2004-2005. Saya belum pernah lihat konsentrasi massa seperti yang kita lakukan kemarin di Lewa. Itu massa punya kehadiran massa di sana. Terus pindah di Mengili 2 kali, pindah di Ulawededu. Ini sudah berapa kali nih Pak? Terakhir kemarin ya. Dan yang paling dahsyat itu waktu tanggal 29 Agustus. 29 Agustus itu Pak di lapangan. Itu bukan kita yang katakan, ditulis oleh semua media massa bahwa terjadi konsentrasi massa 40 sampai 50.000 massa yang ada di Prelio.
yang tanggal 29 itu dicatat betul. Bayangkan masuk aja susah. Orang yang dari timur itu parkir mobil sampai di gereja di mana? Di pertigaan Kameniru sana. Jalan kaki 2 kilo Pak. Buat masuk di Prelio. Itu masa disemprot sama Kenonnya. Kita terpaksa pinjam polisi boy untuk semprot itu masa. Masanya kepanasan di dalam. Disemprot dengan air. Jam 2 siang. Saya kira kalau lihat temuan survei dan fakta lapangan, tidak ada lagi satu yang bisa ragukan itu. Tidak perlu kita ragukan lagi. Ya kan? Untuk itu kita pastikan tanggal 27 pilihan kita di nomor kurang kuat. Saya kalau ini masuk ada di belakang loh. Jadi pengusaha besar berani hadir ini berarti udah ada. Tanggal 27 November. Pilihan kita di nomor Ibu keras. Saya kira saya tidak perlu paparkan lebih banyak ya. Lebih baik kita dengar calon-calon lain. Saya sudah sedikit kampanye di sini. Saya ingin tegaskan bahwa Bapak Ibu stop sudah. Kalau ada yang datang bermain uang apa sudahlah. Itu yang bikin rusak semua tengah. Ya, saya bilang boleh kalau sampai betul-betul petang sudah ya terima saya, tapi jangan ikut. Kalau kita petang baru kita terima baru kita pilih, artinya kita sudah jual beli tidak punya suara. Bapak Ibu tahu, sama dengan kita pergi beli itu merica di toko, ya kan? Kasih uang 5.000 sama Aci terima tuh uang 5.000, dia kasih dia punya merica sama kita. Tidak ada lagi kita punya ikatan emosional. Habis sudah. Sama juga begitu. Ya kan? Yang kamu pilih kemarin yang begitu dasar. Pernah datang sama kamu? Ya tadi. Karena sudah selesai sudah. Selesai kita dia bilang. Untuk itu saya ini sampai keluarga. Untuk baiknya kamu semua, agar kita juga punya harga, kita punya standing, kita bisa ngomong dengan pemerintah apa yang kita mau. Itu tidak perlu harus jual beli. Kalau kita jual beli kita tidak punya harga, mau ngomong dengan pemerintah kepala tunduk. Buat apa? Ya kan? Ini kita punya hak, anak-anak cucunya kita ke depan ini perlu dibicarakan. Jadi kita mohon dan hormat, stop sudah itu jual beli suara. Ya, stop sudah, rugi betul. Jual 250, habis itu kita tunduk jalan. Dia mau bikin negeri kita bolak-balik, terserah dia sudah. Saya kira di sini jarang terjadi. Dan saya pastikan tidak akan ada money politik. Dan kalau ada money politik, kita juga yang akan bongkar di polisi. Yang kasih dan terima sama-sama tersebut. Saya kira itu yang mampu saya sampaikan. Saya hanya mau yakin hal itu. Bapak Ibu, yakin cerita? Ya. Saya kira itu mampu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Terima kasih Bapak Ali Umar Fadak. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan yang paling tulus. Menyala? 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 Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan perwakilan dari ke-7 partai pengusung. Untuk itu kita berikan aplaus yang tulus dan semangat. Kita jemput Ketua PKB Sumber Timur Bapak Haji Abdul Somad. Baik, terima kasih. Mesti semangat. Menyala, menyala, menyala. Harus menyala ya, memang. Harus menyala ya. Kalau tidak menyala, bukan woka dia. Ya. Saya pakai hakul yakin di woka sini. Ya. Biar kita malas segala macam cara dan mereka tetap di ULPYH. Ya. Karena pengalaman yang lalu kami menang di woka sini. Aku yakin saya itu bahwa di Wokas ini Hambala
pasti kita menang, ya. Aku yakin saya, ya. Sudah pengalaman orang. Cuma saya tidak kuat tawar orang di Woka. Terlalu banyak kurang mere. Itu yang paling saya. Itu orang. Tidak kuat saya lawan orang di situ. Baik sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Insya Allah yang hadir malam ini semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, yang sakit cepat sembuh, yang berutang cepat lunas, ya, yang berdagang cepat laku dan dagangan, ya. Itu kalau ULP itu banyak berdoa dia, ya. Paket ini tidak pakai gula dia, ya. Dia paket ini hanya bisa bekerja dengan masyarakat, ya. Jelas dia punya apa gagasan, adu gagasan dia, bukan adu patuku, tidak ada dia, ya. Yakin situ ya. Ya, saya mau bilang lagi, yang saya hormati calon bupati kita Umbu Lili Pekowali, ini ganteng, ya. Ini di Waka paling murah merah betul kok. Saya dari tadi, dia tuh pasang saja ini Umbu Lili punya jaket, dia pasang ini warnanya Yonatani. Dan tidak pakai juga oleh PKB yang mudu di sini bro. Kalian tidak ada. Oh, kejam orang saya ini kok. Nanti yang kau duduk sama saya tadi itu, wah saya bisa batal itu. Jadi memang Pak Umbu ini mohon maaf sebelumnya, ada teman saya, keluarga saya di sini. Memang saya belum berbuat sesuatu di sini. Tapi mereka bicara saya minta itu perahu untuk mereka kalah. Ya insya Allah nanti itu yakin itu insya Allah bisa kalau UMP menang gitu ya. Ya insya Allah ya, khusus Woka itu ya insya Allah ya, yakin tidak mungkin Umbu Lili tolak itu ya insya Allah. Yang saya hormati juga calon wakil bupati kita Pak Yonatan Hani, ganteng beliau dia dan banyaknya gampang dia tapi gampang harus juga sepakat coblos nomor 3 ya, bisa itu kan insya Allah. Yang saya hormati juga Pak Ali ini memang senior ya dia ya, beliau ini banyak sukses 7 periode ya. Kali ini dia sudah bersama saya juga ya. Jadi kita dengan PKB dengan Golkar ini beda-beda tipis ya. Jelas kami ini 4 kursi, beliau 5 kursi ya. Jadi memang tidak mudah untuk berjuang kepentingan orang banyak. Insya Allah kali ini kita setia kepada kalian semua. Kami siap bekerja buat kalian, insya Allah jangan khawatir ya, paket ini yakin saja beliau menang ya. Yang saya hormati semua yang ada, tokoh masyarakat ya, saya terjawab satu persatu ya. Karena keluarga semua saya yang ada di sini ini malam ini insya Allah dorong bahagia sekali sudah. Ini bahagia banget orangnya. Yang saya hormati juga Pak Panwas ya, selamat malam ya. Kapolres Sumba Timur. Yang saya hormati Dandim Kodim Sumba Timur ya, beliau luar biasa ya. Kita memang kali ini memang pilkada kali ini memang panas ya, panas karena apa? Ada yang menyala begitu. Jadi mereka di sebelah ini panas terus ya, karena orang merasa sudah bagaimana ya, terbakar semua orang punya kumis semua gitu. Jadi tidak mampu menyayangi kami begitu ya. Ya, tidak mampu jujur aja. Benar saya ngomong serius Bapak. Karena dari paket sehati, dari paket Daud tidak cukup untuk melawan kepada kami suara mereka yang ada di data. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali itu betul sudah 72.000. Ya, 72.000 itu belum suaranya Umbu Lili. Di dalam 72.000 itu ada suaranya Pak Yonatan Hadi. Ya, figurnya seorang kandidat dewa, figurnya kandidat seorang calon bupati beda. Ya, dari 72.000 ini kalau kita ambil saja untuk figurnya seorang bupati, setiap dapil ada 5 dapil, 4.000 saja kita sudah dapat 20.000. Artinya suara ini kita sudah 90.000. Betul tidak? Artinya mereka di sebelah gerbongnya Daud, dia bawa dengan dapil suara gerbongnya dia. Yang sehati dia bawa, jadi pacar sebelah. Jadi untuk mendapat kita sudah berat, jadi bisa lagi. Kuala sudah orang itu. Tidak ada apa-apa, tidak rumus orang menang, tidak ada. Tidak ada siapa bilang dorong menang. Kaya dorong sebelah itu.
Ya kenapa? Semua ya pakar politik ya yang ada di Sumber Timur itu sudah berpihak kepada kami. Ya, yang senior sudah berpihak kepada kami. Tidak ada kepada mereka lagi. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama sudah diganti semua. Dari mana rumus dia menang? Betul tidak? Nah itu. Jadi saya mau bilang aja bahwa paket ini pasti menang. Ya, semua yang hadir di malam ini tidak salah pilih. Benar sudah. Benar sudah itu. Ya, bukan kalian-kalian loh. Kami ini juga Bapak, bukan sembarang. Paket ini didukung oleh 4 partai yang menguasai republik ini baru dilantik tadi. Ya, artinya apa? Karena kejelasan kementerian itu anggotanya 10, 20, malah bisa 30. Karena ada kami dalam sini, ada PKB, ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra. Ya, otomatis kandidat ini punya kementerian lebih dari 10, lebih dari 20, Bapak. Betul tidak? Di sebelah berapa? Paling top 2 sudah. Apa yang kita bisa harapkan? Kalau mereka punya komunikasi bagus dengan pusat, ya alhamdulillah. Kalau tidak, pualah. Betul Bapak? Apa yang bisa diharapkan? Kami punya kedekatan itu jelas, ya. Bukan kalian-kalian. Mereka itu ngomong doang. Iya betul. Andalkan naik pajak. Oh saya paling marah kok. Jadi kalau kandidat ini berdua, kalau mereka terpilih, seandainya mereka terpilih, insya Allah, kalau mereka naikkan pajak 4%, saya orang pertama yang demo kasih turun ke mereka berdua. Begitu. Ya, jelas ini Bapak. Jadi kalau kita mau adil kepada masyarakat, kebijakan itu sepenuhnya untuk masyarakat, bukan untuk kantong pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga sendiri atau kepentingan orang. Ya, tidak ada di paket kami itu. Ya, paket kami tipenya orang kerja. Betul itu. Ya, yakin insya Allah itu ya. Pailu ya, memang harus pailu. Artinya di mana titik minta pailu ya. Bukan maunya kami, maunya masyarakat Sumber Timur untuk mengganti bupati yang sekarang, bupati yang baru yang begini ini, yang adil dan bijaksana. Begitu. Mari, masih semangat? Ya, masih semangat? Kalau pilih nomor 3 saya semangat juga. Ya, jelas Bapak. Ya, kami bergerak dari titik ke titik. Ya, antusias masyarakat pendukung LP itu tidak pernah kendor dan tidak pernah sedikit, tidak ada bunyi 20, 30, tidak ada. Bunyinya 1000. Ya, kenapa? Memang mintanya masyarakat untuk mencari pemimpin yang terbaik melayani untuk masyarakat Sumber Timur, bukan untuk mencari raja yang bisa dilayani. Mereka ini ada siap untuk melayani kalian, bukan untuk dilayani. Begitu. Ya, begitu Bapak ya. Yakin saja paket ini pasti menang. Ya, ya tidak ada, mereka ini tidak sombong, tidak takabur, tidak orang menuju. Ya, betul ini. Ya, kalian sudah teruji dong. Nah, jelas di belakangnya beliau berdua ini bukan orang kalian-kalian. Orang yang bertanggung jawabkan di hadapan kalian, di hadapan Yang Maha Kuasa. Itu persoalannya. Apa yang kami sampaikan ke mereka dan kami bisik untuk kebaikan orang, mereka dengar. Itu baru pemimpin. Betul tidak? Pemimpin itu dia harus ada, ya, harus ada budaya. Namanya Patenti, Hori. Betul tidak? Kalau tidak ada horinya kau di Sumber Timur, jangan kau jadi pemimpin di Sumber Timur. Kau mundur jauh-jauh sudah. Nanti kau hadapi ini orang PKB yang ada kesempatan. Ya, orang paling pertama orang SK PKB, SK untuk berdua. Mereka berdua ini adalah PKB. Karena kenapa kami mengeluarkan kedua? Bukan bilang kader, ya. Kami bukan lihat kader. Yang kami lihat itulah kandidat ini miliknya rakyat. Betul tidak? Jadi kami mengeluarkan dulu. Kami orang yang paling garis di depan untuk bertarung menghadapi pemilu 2024. Maupun kita di udara, laut, darat kami tempuh. Begitu, kami pantang menyerah, kami kalah sampai menang, sampai finish dan bangun Sumber Timur. Begitu, ya, bukan sembarang dong. Kami mengusung kalau pemimpin itu bertanggung jawabkan di hadapan kalian, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Aturan apa itu? Tiket pesawat. Nanti kalau beli 2 insya Allah tiketnya itu turun karena pesawat lebih dari 3 yang datang seperti itu.
Dan insya Allah pajak itu beliau akan gas turun. Gimana yang beliau sampaikan? Itu bukan ranahnya saya. Saya tidak pantas untuk menyampaikan kepada kalian. Beliau yang pantas untuk menyampaikan. Karena itu ranah kita berbeda. Ya, jadi ranahnya beliau, ya ranahnya beliau. Ranahnya saya. Tapi ranah saya jangan kau masuk. Ranahnya beliau jangan saya masuk juga. Betul tidak? Itu yang paling penting ya. Jadi saya minta kepada keluarga semua yang hadir malam ini, mari kita bersama-sama satu hati dukung ini ULPYH. Kalian jangan khawatir, ada kami di sini. Ya, apa yang kalian seperti tadi yang diminta oleh sahabat tadi, insya Allah itu pasti yakin itu ya. Ya, pasti mereka jawab itu. Di sini itu anggaran tekuku tidak ada apa-apa itu. Kalau kita mau peduli kita layani itu. Memang ini hak yang kalian untuk melayani. Itulah tadi yang saya bilang, cari pemimpin itu yang melayani, bukan untuk dilayani. Begitu. Ya. Pak Ilo itu mama, Pak Labu itu mama, ganti bupati. Itu baru benar. Kami ini orang paling garis depan untuk sudah sepakat dari awal bahwa bupati Sumba Timur harus ganti. PKP punya ultimatum, harga mati itu. Gitu. Itu tidak ada kau tidak tawar menawar ya PKP. Pokoknya bupati harus ULPYH, harga mati. Tidak ada tawar menawar itu. Kenapa kami percaya kepada beliau? Karena kami yakin bisa diajak kompromi. Bisa, terlalu bisa. Karena beliau juga mendengar pendapat kami. Pendapat kami bukan untuk kami pribadi, tapi untuk kalian semua yang ada malam ini. Begitu. Ya, bisa dukung ini? Yakin saja saya mau bilang lagi bahwa tidak mungkin mereka menang. Kenapa saya bilang? Itu sehati, itu tahu. Gabung suara mereka tidak dapat suara kami yang ada malam ini. Dan insya Allah pasal nomor 2 ada di Daud. Pemenang ada di ULPYH. Jangan saya ngomong malam ini. Betul tidak? Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Menyala! 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 Nomor 3 ULPYH. Harus begitu dong. Ya, ibu-ibu jangan khawatir. Nanti baru kita bicara kalau sudah menang. Saya tidak mau janji banyak-banyak, itu tidak mau. Itu ranah dari bupati. Tapi kalau bilang ke saya, kalau beliau dilayani datang kepada saya yang menyampaikan kepada beliau kedua. Iya, fungsinya kami dukung beliau harus dengar juga pendapat kami. Karena kami PKB bukan kalian juga dong. Satu fraksi ini jangan main-main. Ya kan? Jangan main-main dong. Beda tipis nyaris 5 kursi dong. Bukan turun suara, naik suara. Jadi dihitung juga. Padahal posisi PKB itu lagi lawan di pemerintah yang sekarang. Paling vokal dan paling di depan. Tidak pernah takut kami. Yang kami takut sama Allah. Tuhan yang Maha Esa tidak takut sama pemerintah. Itu sifatnya PKB. Betul tidak? Jadi kalau mau ada perubahan, pilih ULPYH. Yakin kalian bahwa Sumba Timur ada perubahan. Kenapa sedang ada perubahan? Karena di belakangnya kami ada lebih dari 10 menteri, ada lebih dari 20 menteri. Komunikasi kami dengan DPP itu sangat dekat sekali. Bukan sombong, bukan takabur, bukan kurang merek. Baik itu mama, baik itu mama. Kita sependapat Bapak. Yakin kalian bahwa beliau berdua akan adil dan bijaksana buat kalian semua yang ada malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Haji Abdul Samad. Masih semangat? Masih menyala? Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara puncak mendengarkan orasi politik dari kedua kandidat kita. Mereka hadir di sini bukan datang dengan tangan kosong, tetapi datang dengan membawa visi misi karena memiliki tanggung jawab yang besar untuk Sumba Timur. Untuk itu, yang pertama kita jemput dengan tepuk tangan yang paling tulus dan paling semangat. Kita jemput calon wakil bupati Sumba Timur kita, Bapak Yonatan Hanu.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bu Lili sebagai calon bupati, Pak Haji Samad, anggota fraksi, Pak Ali habis bicara, Pak Kawan, saya pikir malah Amurin mana Amurin? 2029 kita maba, Amurin komat sudah. Nasdem sudah terima, Amurin. Bapak-bapak Imam, Pak Haji, semua yang hadir, mama-mama semua, teman-teman milenial. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi yang sama saya hormati dan saya kasihi semua keluarga di Hambala, Woka, Kampung Arab yang malam hari ini menyambut kita dengan luar biasa. Pas datang dari pas lapar, jadi sampai di bawah ada soto enak kayak khas, menyala memang habis makan. Terima kasih buat mama-mama di belakang yang sudah mempersiapkan segala sesuatu yang buat kita punya Kampung Tengah, Sumba Tengah jadi terisi. Terima kasih banyak untuk semua keluarga. Ada 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Pokoknya sekarang saya ngomong 3 aja, tidak jauh-jauh. 3 terus saja. Kita sampai tanggal 27 kita ingat 3. Kita ingat 3. Yang pertama, saya mewakili tim dan Pak Bu Lili ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga semua yang sudah hadir, yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan pertemuan malam hari ini. Kenapa saya menyampaikan terima kasih? Karena mungkin kata terima kasih tidak akan pernah cukup. Tapi biarlah terima kasih ini menggambarkan betapa kami bahagia, betapa kami bangga mengambil sebuah keputusan untuk maju menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Dan kami berharap rasa terima kasih ini tidak akan pernah hilang. Suatu saat nanti bukan lagi menjadi calon tapi menjadi bupati dan menjadi wakil bupati. Kenapa? Kalau tidak Pak Haji Samad bisa marah-marah kita di kantor. Kalau dia itu tanya semua itu kantor nanti. Rasa terima kasih itu harus juga dibuktikan dengan kerja. Rasa terima kasih itu juga harus dibuktikan dengan mewujudkan setiap harapan yang dititipkan kepada kita. Setiap pemimpin, saya percaya semua kita di tempat ini adalah pemimpin. Pemimpin baik di keluarga maupun pemimpin juga bagi diri kita sendiri. Jalurnya saja yang berbeda. Saya dan Pak Bu Lili mengambil sebuah jalan yang tidak biasa. Jalan untuk menjadi calon pemimpin, calon bupati, calon wakil bupati harus melewati jalur politik. Dan kami sangat sadar, siapapun kita hari ini, saya, Pak Bu Lili, Pak Rosdin, siapapun kita yang ada di pimpinan politik, kami harus sadar, kami harus memiliki yang namanya rasa terima kasih yang tak terhingga, tak terbatas. Kenapa? Karena kalau bukan keluarga semua, kalau bukan pengorbanan keluarga, kalau bukan kepercayaan, kami tidak akan pernah bisa menjadi apa-apa. Kami tidak akan pernah bisa menjadi pejabat. Kami akan kembali untuk membuktikan bahwa pilihan yang keluarga jatuhkan kepada kita bukan pilihan yang salah, pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kita kembali untuk bekerja. Tadi yang Amuri yang Zain titipkan kepada kita waktu beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, saya pernah di Kampung Arab dengan mama-mama UMKM. Semua yang dititipkan kepada kita titipan-titipan harapan. Tolong Adion, tolong Pak Bu Lili, kalau nanti terpilih jangan lupakan itu irigasi di Woka. Jangan lupakan kita anak-anak muda di tempat ini. Semua berharap. Kenapa kita mau maju? Kenapa kita mau ikut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam pilihan politik? Dalam momentum-momentum politik seperti ini. Bukan hanya sekedar kita memilih, tetapi dalam pilihan kita mengandung yang namanya tanggung jawab, mengandung yang namanya harapan, mengandung yang namanya titipan. Tolong Bapak ingat, kita memilih ini bukan karena kita dibayar, tapi karena kita sadar, kita mau yang kita pilih itu bekerja untuk menghadirkan kebaikan buat kita. Kalau ini terjadi, saya yakin siapapun pemimpin yang kita pilih pasti menjadi pemimpin yang amanah,
pasti dia menjadi pemimpin yang baik. Kenapa? Karena dia sadar bahwa kehidupan politik dia, karir politik dia tidak akan lepas dari yang namanya keluarga dan pendukung. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan kepada keluarga semua di tempat ini. Saya dan Pak Umbu Lili dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah konsep dalam hati kita. Kami sadar kami terbatas. Kami sadar kami manusia dengan penuh kekurangan. Tapi kami juga harus sadar, kami harus tahu bagaimana kita berterima kasih, bagaimana kita balas setiap kebaikan, bagaimana kita balas setiap pengorbanan dengan kerja baik dan kerja keras untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Nah, kalau seperti ini mau 10 periode pun sama kayak Bali 7 periode pasti akan terpilih. Pasti akan terpilih. Karena saya duduk bersama-sama dengan masyarakat di mana saja mereka bilang gini, Bapak, kita tidak perlu Bapak datang kasih kita uang 100-200 ribu, tidak perlu kita uang. Yang perlu itu Bapak hadir di tengah-tengah pada saat kita merasakan kesusahan. Bapak hadir ketika kami dapatkan Bapak jadi Bapak untuk semua tanpa harus memilih. Oh dia pilih saya, oh dia dulu kasih menang saya, oh dia kasih kalah saya. Tidak, tapi kita menjadi Bapak untuk semua masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Kalau itu terjadi, kita mau. Itu yang kita inginkan. Kenapa kita masih semangat maju? Kita masih semangat ikut dalam proses politik. Ada beberapa teman-teman saya, ada beberapa kawan-kawan saya bilang, Pak Yon cukup sudah. Tobat kita main politik. Kita pilih. Habis kita pilih dia lupa dengan kita. Habis kita pilih kita tinggal dia punya janji saja yang kita ingat. Dan saya ingin sampaikan jangan pernah lelah untuk masuk dalam proses politik. Karena mungkin pilihan kita bisa salah, mungkin juga pilihan kita bisa tepat. Dan nanti 27 November adalah tanggung jawab kita untuk menentukan siapa yang menurut kita paling tepat untuk menjadi pemimpin di kabupaten ini. Ngerti kan? Tadi kan Prabowo Gibran sudah dilantik. Mudah-mudahan Prabowo Gibran di Wengapu juga bisa ikut jejak Prabowo Gibran. Kapan lagi ada anak muda jadi wakil bupati toh? Oh, ajak bakar sate boleh, ajak bakar ikan boleh, ajak salam juga boleh. Mari sudah sama-sama. Ya itu yang pertama kami ingin sampaikan dalam proses politik. Kami harus tahu dan bagaimana cara kita berterima kasih. Kenapa itu penting? Karena kalau saya secara pribadi tidak mungkin bisa datang di sini bangun di tenda. Bapak Imam, Bapak Haji semua yang mendukung kita tentunya dalam setiap doa menitipkan nama kita. Kita juga tidak ingin mempermalukan setiap keluarga yang telah mendukung kita. Kita datang tadi disambut, diberikan simbol kekeluargaan, kain diselempang di pundak saya, diselempang di pundaknya Pak Bulili. Itu artinya selempang tanggung jawab dan rasa kekeluargaan. Kami juga tidak mau ketika kami nanti terpilih, kalau Tuhan berkehendak kami terpilih, bukan menjadi kebanggaan, tapi menjadi bagian dari yang disebut, wah kita orang salah pilih sudah ini orang ini. Justru kita dipermalukan, bukan lagi menjadi kebanggaan. Baru 1 periode atau baru 1 tahun orang sudah semoga dia cepat turun. Nah kita tidak mau seperti itu. Yang kita mau adalah kita masuk tadi dengan baik, disambut dengan baik. Kalau Tuhan berkehendak kita terpilih, kita juga dengan kebersamaan seperti ini mengawal sampai 5 tahun masa kepemimpinan kita nanti ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sedikit masuk dalam proses visi dan misi. Tentunya ketika kita memilih seorang bupati dan wakil bupati, kita juga harus tahu apa yang dia ingin kerjakan. Jangan sampai kita pilih sama dia yang enak sendiri, dia yang sejahtera sendiri, baru kita nonton sama dia jadi bupati. Nah itu tidak boleh. Maka dalam proses kita memilih seorang pemimpin, kita harus tahu apakah pemimpin ini punya visi, punya program yang cocok dengan kita tidak, yang pas dengan kita tidak.
Karena dari visi misi itulah kita tahu apa yang dia akan kerjakan. Saya ingin secara cepat menyampaikan ada 4 program prioritas yang nanti kita akan lakukan ketika Tuhan berkehendak. Insya Allah kami terpilih. Yang pertama kita sebut dengan Humba Sejahtera. Yang kedua kita sebut dengan Humba Mandiri. Yang ketiga kita sebut dengan Humba Pintar. Yang keempat kita sebut dengan Humba Mengabdi. Dari 4 program ini ada 13 program kecil yang nanti akan kita pakai, yang semoga mudah-mudahan itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Ada yang berkaitan dengan pendidikan, ada yang berkaitan dengan kesehatan, ada yang berkaitan dengan UMKM, ada juga yang berkaitan dengan bagaimana kita anak muda diberikan kesempatan supaya kita bisa bekerja dan bisa menjadi anak-anak muda mandiri. Dalam satu program yang kita sebut Humba Mandiri, di dalamnya itu mengandung 2 hal. Yang pertama itu pendampingan terhadap setiap UMKM yang ada. Kita tahu perekonomian Kabupaten Sumba Timur hari ini paling besar itu bergerak dari 2 sektor. Satu itu sektor pertanian peternakan kita gabungkan, yang kedua sektor ekonomi kecil. Khusus kita di Hambala, Kamala Putih, wilayah Kota Waingapu, Matawai, rata-rata kita semua bergerak dalam sektor UMKM. Baik itu yang jual soto, jual bakso, jual gorengan di pinggir jalan, kios-kios kecil. Kita semua berusaha dengan cara kita untuk bertahan hidup. Kita berusaha dengan cara kita untuk menghadirkan yang namanya kesejahteraan di lingkungan dan di keluarga kita. Nah, nanti kalau Pak OLP dan YH terpilih, sektor UMKM menjadi salah satu sektor prioritas khusus kita di Kota Waingapu. Kita akan memberikan pelatihan supaya produknya semakin baik. Yang kedua, kita akan memberikan hibah modal supaya yang teman-teman anak-anak muda milenial yang ingin bekerja dan punya kemampuan, mereka juga bisa menjadi pelaku usaha. Mereka juga bisa bergerak dengan caranya mereka untuk menghadirkan yang namanya kesejahteraan. Mudah yang mati. Andai kan mobil istri, nanti kalau tidak ada uang repot juga. Makanya harus punya kerja supaya bisa menghasilkan keluarga mandiri, keluarga sejahtera, dan ketika kita punya anak, kita juga bisa memberikan pendidikan yang layak terhadap anak kita. Saya, Pak OLP, Pak Ali, Pak Umar Rosidin, Diwali, Pak Haji Samad hari ini dunia politik. Tidak mungkin kita selamanya dalam dunia politik. Tidak mungkin. Suatu saat kita berharap ada anak-anak muda di tempat ini. Ada anak-anak muda yang mulai bekerja secara mandiri, menunjukkan bahwa diri dia juga punya kualitas dan layak untuk menjadi pemimpin. Kami tugasnya sebagai pemimpin membuka jalan dan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anak muda, ibu-ibu maupun kelompok-kelompok kecil untuk berkarya dan berkontribusi bagi kabupaten ini, sehingga suatu saat nanti kabupaten ini menjadi kabupaten yang lebih maju. Tanpa harus membedakan, oh dia dulu pilih saya, oh dia dulu ini bukan pendukung. Tidak. Prioritas pasti teman-teman kita, tapi juga kita tidak melupakan saudara-saudara kita yang mungkin jalannya berbeda dengan kita hari ini. Tetap dia menjadi bagian dari pelayanan. Itu yang kedua. Dalam visi misi yang kita rancang, muaranya cuma satu. Kita ingin menghadirkan yang namanya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Sumba Timur. Bukan kesejahteraan bagi kami, bukan. Menjadi pelayan publik, menjadi pejabat publik, kami sudah dibayar oleh negara. Jangan lagi kita bikin susah ASN, kita bikin susah para birokrat untuk melayani kita. Jangan. Kita tugaskan setiap birokrat mulai dari tingkat yang paling atas, dari sekda, kadis, lurah, camat. Mereka wajib hukum bekerja untuk menghadirkan yang namanya kesejahteraan bagi masyarakat, bukan kesejahteraan bagi pejabat. Salah kalau seperti itu. Ini penting. Dan kalau ini penting dan kita sadar bahwa pilihan kita menentukan wajah, pilihan kita menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di kabupaten ini, kita tidak akan bermain-main dengan pilihan kita. Kita tidak akan bermain-main dan biar sudah kita pilih saja, kita asal pilih saja. Tidak. Satu suara dari tempat ini itu nilainya mahal sekali. Mahal bukan kepada kemenangan kita semata, tetapi mahal karena yang kita pertaruhkan adalah masa depan kabupaten ini.
Yang kita pertaruhkan adalah masa depan wilayah kita, masa depan anak-anak kita. Saya bangga, saya punya teman salah satu anak dari kampung Arab ini hari ini ada berkuliah di Inggris. Adik Sonia, tadi ketemu di mama, ada bisik saya mamanya Sonia. Kita bangga. Produk dari anak Waingapu, lulusan dari Waingapu bisa juga menjadi salah satu penerima beasiswa hebat yang hari ini berkuliah di Inggris. Kita berharap ke depan akan seperti itu. Makanya kenapa kami mengambil keputusan ada dalam dunia politik, karena kami ingin juga memberikan kesempatan dan ingin menghadirkan yang namanya kesejahteraan. Kalau ini terjadi, saya yakin Kabupaten Sumba Timur akan lebih baik. Tapi saya harap semua itu dimulai dari kesadaran kita, karena kita tahu suara kita adalah suara yang mahal, yang akan menentukan dan akan merubah wajah Kabupaten Sumba Timur ini. Kalau itu yang terjadi, tidak akan ada berjual beli suara. Tidak akan ada yang jual beli suara. Teori dalam dunia politik itu sederhana. Begini Bob Mama semua. Kalau hari ini kita takut terhadap yang namanya ancaman, oh kau pilih saya coret kau nama dari bantuan. Betul. Kau pilih sudah saya kasih kau uang 100.000, kau ikut sama saya, kau pilih A, kau pilih B, kau pilih C. Teorinya sederhana. Kalau ini terus terjadi dan pemimpin yang terpilih akibat dari tekanan, akibat dari money politik, kalau ini terjadi, dia akan terus secara tidak langsung akan membiarkan orang hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Kenapa? Karena money politik hanya bisa laku kalau tingkat masyarakat hidup dalam kemiskinan. Kita akan takut dan hidup di bawah tekanan kalau kita tidak sejahtera. Bayangkan kalau kita bisa mencari uang. Bayangkan kalau hidup kita itu sejahtera. Orang mau datang ancam dengan kita, gitu. Sudah stop, sudah itu. Jangan kau bancam kita. Kita hidup dengan cara kita sendiri. Kita bekerja dengan keringat kita sendiri. Jadi jangan kau atur kita untuk kepentinganmu. Kalau ada, begitu juga kalau ada orang datang mau bayar kita, kita bilang, kau punya uang 100.000, saya juga punya. Bukan kita tidak mau, tapi saya punya suara, saya sadar lebih mahal dari itu uang 100.000. Nah, satu-satunya cara supaya kita terhindar, supaya tidak ada lagi praktek-praktek politik seperti itu, kita harus sadar dan kita harus keluar dari yang namanya kemiskinan dan kebodohan. Nah, ini musuh paling besar di Kabupaten Sumba Timur. Musuh yang kita hadapi, saya dan Pak Bu Lili dan Pak Haji Samad dan seluruh aktor-aktor politik. Musuh terbesar kita bukan sekedar lawan politik, tapi musuh kita hari ini adalah bagaimana kita melawan yang namanya kemiskinan dan kebodohan supaya tidak lagi terjadi di Sumba Timur ini. 5 tahun bukan waktu yang pendek, 5 tahun juga bukan waktu yang panjang, tapi 5 tahun kita diberikan kesempatan untuk kita membuktikan apakah tadi yang Pak Haji Samad sampaikan bisa terjadi, apakah yang Abah Ali sampaikan bisa terjadi, apakah 7 partai di belakang saya ini betul-betul bisa bekerja sama, apakah dalam tagline Humba yang disebut dengan harmoni hanya ini betul-betul bisa terjadi di kabupaten ini atau tidak. Kalau ini, saya yakin ada yang namanya perubahan. Kita tidak hanya sekedar bilang kita harmoni dalam perbedaan, kita bergandengan tangan untuk sebuah kemajuan, tetapi begitu kita terpilih, satu ke kiri, satu ke kanan. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini yang juga kita harapkan semua keluarga di tempat ini sadar bahwa kita bersaudara. Pilihan politik itu adalah keniscayaan. Memang kita harus berbeda dalam politik, tetapi dalam tujuan kita melawan kebodohan dan kemiskinan, kita harus menjadi satu kesatuan. Kita harus menjadi satu kesatuan yang menjaga tanah ini, supaya pulau ini, supaya kabupaten ini menjadi kabupaten yang lebih baik. Terakhir, panjang ini yang terakhir, yang ketiga. Cukup sudah, kau beli lagi nanti. Kena coret dari bantuan kok? Di zamannya OLPH nanti setiap penerima bantuan yang layak tidak akan kita coret. Aman itu. Betul Bapak Prabowo tidak coret kok? Pak Prabowo bilang tidak coret kita. Tiga tulis Leon.
Dia akan kita coret ketika dia sudah keluar dari yang namanya zona kemiskinan, karena program tepat dari ULPH membawa dia keluar dari kemiskinan. Itu yang bisa kita coret nanti. Yang terakhir, dalam politik ini akan ada banyak cara untuk menuju kemenangan. Orang bilang politik ini tentang menang dan kalah. Mau baik benar itu urusan belakangan, mau terhormat dan tidak terhormat itu urusan belakangan. Yang penting dalam politik adalah menang atau kalah. Dan dalam proses kami mengambil sebuah keputusan, saya dan Pak Umbu Lili, kami sudah berkomitmen, kami mau menang dengan cara terhormat. Kami mau menang dengan cara yang baik. Kami tidak mau mempermalukan setiap tokoh-tokoh agama, setiap orang tua kita yang setiap hari berdoa untuk kita. Kita berdoa dan minta tolong Tuhan Yang Maha Kuasa berkahi Pak Umbu Lili dan Nadion supaya jalan mereka lurus. Dan hari ini kita mau tunjukkan dalam proses politik yang sedang kita jalani, sebelum kita menang, kita mau ambil keputusan kita ada dalam jalan yang lurus dan jalan yang baik. Karena ini ujian kita. Karena ketika kita terpilih nanti ada kekuasaan yang melekat dengan kita, semua kita bisa lakukan. Semua kita bisa lakukan. Kita mau bikin susah Amuri, kita cabut dia punya izin jual bakso bisa. Tapi kita tidak mau lakukan itu, karena mulai dari proses sekarang saja kami sudah ingin menunjukkan bahwa keputusan kami untuk masuk dalam dunia politik bukan hanya sekedar mengejar yang namanya kekuasaan dan uang, tapi dalam proses kita masuk dalam politik, kita juga ingin menghadirkan yang namanya politik untuk pengabdian dan pelayanan bagi Kabupaten Sumba Timur. Kalau kita benar dan lurus dari sekarang, saya yakin ketika kekuasaan juga sudah diberikan kepada kita, kepercayaan sudah diberikan juga kepada kita, kita bisa jaga kekuasaan dan kepercayaan itu menjadi alat untuk kebaikan bagi kita semua. Yang paling terakhir sebelum saya kasih ke Pak Prabowo, saya dan Pak Umbu Lili tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin di kabupaten ini kalau kita tidak diberikan amanah dan kepercayaan serta kesempatan dari keluarga semua di tempat ini. Oleh karena itu, izinkan saya dan Pak Umbu Lili dengan segala kerendahan hati dan kekurangan kami mohon dukungan dan doa dari keluarga semua di tempat ini. Niat kami baik, niat kami tulus untuk mengabdi. Dan dalam proses kita mengabdi, jalur yang kita ambil hari ini adalah jalur politik. Terkesan politik itu jelek. Ada yang bilang politik itu kumpulan orang-orang kotor. Tapi kita juga tetap percaya politik itu bisa menjadi kebaikan kalau diisi oleh orang-orang yang tulus dan baik. Dan tidak mungkin itu bisa terjadi kalau kami tidak diberikan kesempatan oleh keluarga semua di tempat ini. Oleh karena itu, untuk menutup semua yang saya sampaikan malam hari ini, saya cuma minta satu saja. Kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan supaya kami bisa buktikan bahwa kami betul-betul ingin bekerja bagi kebaikan tanah ini. Bukan untuk kepentingan kami, bukan untuk memperkaya diri kami, apalagi untuk kepentingan kelompok kami, tidak. Tapi yang akan kami lakukan betul-betul untuk kebaikan dan kesejahteraan Kabupaten Sumba Timur ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih Bapak Yonatan Hani. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang paling semangat. Masih semangat? Masih mau menyala? Untuk itu berikan aplaus yang tulus. Kita jemput calon Bupati Sumba Timur kita, Bapak Umbu Lili Pekuwali. Kupas. Nyala terus. Tadi dibilang Prabowo, begitu bilang Prabowo, saya lihat memang ini wong tuh dah. Ada mirip juga ya. Nah, kita bersyukur sudah dilantik Presiden baru kita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Yang saya hormati saya kasih adik calon wakil Pak Yonatan Hani,
Haji Ilyas selaku Sekretaris MUI, bapak-bapak saya semua di Hambala, Kampung Arab dan Woka, mama-mama saya semua ya, Pak Ketua Partai Pak Haji Abdul Samad, bapak anggota fraksi Pak Umar Rusidin, Pak adik saya dari Partai Gerindra ya, Pak Aldi Wali, Ketua Sekretaris PSI. Singkat dari semua yang saya hormati, saya kasih sekali lagi selamat malam buat kita semua. Patut saya menaikkan syukur kehadirat Tuhan boleh hadir bersama bertatap muka dengan keluarga besar di Woka, Hambala dan Kampung Arab ya. Oh, saya belum menyapa saya punya anggota fraksi ya, Pak Wakil Ketua DPRD Pak Ali Umar Fadak. Tadi mewakili tokoh masyarakat. Beliau ini ya kalau bilang di Golkar pentolannya sudah ya, dedengkotnya orang bilang. 7 periode anggota DPRD. Mungkin tidak ada lagi yang bisa kasih pecah ini rekor 7 periode di Kabupaten Sumedang ya, luar biasa ya. Abal ya malam umi. Jadi kita bilang tiap periode Pak Ali selalu punya ilmu baru untuk dipakai lagi di periode berikut. Kadang kami heran juga ini, Pak Ali saya tidak pernah baca buku untuk dapat ilmu baru. Tapi saya dengar ada yang bisik, ada lampu Aladin di rumah dengan bos keluar ilmu baru. Tinggal menyala. Lampu Aladin menyala malah ya. Baik Bapak Mama, saya lanjut. Kesempatan ini patut menakar saya naikkan syukur kehadirat Tuhan. Luar biasa malam ini di Kampung Arab, Woka dan Hambala ya. Saya dari 2015 ikut pilkada, 2020 ikut. Ini malam sudah yang paling luar biasa ini ya. Jadi kalau sudah begini pakai ULP YH tidak perlu kampanye lagi sebetulnya ini malam ya. Ya. Terima kasih atas semua hal ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Mama semua yang saudara-saudara saya orang muda milenial yang sudah mempersiapkan acara begitu meriah malam hari ini. Bapak Mama dan saudara sekalian, saya bersama adik saya Pak Yonatan Hani hadir di depan keluarga di sini, yang juga pasti Bapak Mama semua juga sudah tahu tentang niatan dan maksud kami. Pasti Bapak Mama semua juga sudah ikuti bahwa anak ULP, anak YH ini ikut pilkada Sumba Timur. Kami merasa kami tidaklah pantas dan elok kalau informasi ikut sertanya kami ini. Saya punya Bapak Mama di Kampung Arab, Hambala dan Woka hanya lihat di baliho saja, hanya lihat di Facebook, saya dengar dari orang. Malam hari ini kami hadir untuk paling tidak informasi ini kami sampaikan secara langsung pada Bapak Mama di sini. Kami ingin keikutsertaan ini betul-betul keluar dari mulut kami informasi, sehingga kalau ikutannya adalah kami mohon doa, mohon dukungan. Inilah maksud dari kedatangan kami malam ini di Woka, Hambala dan Kampung Arab. Bapak Mama dan saudara sekalian yang saya hormati, saya kasih keikutsertaan kami tidak hanya dari niat pribadi, tetapi juga tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya Pak Ali dan kawan-kawan bahwa ada dukungan juga yang kami dapatkan dari partai yang mengusung kami. Ada 7 kalau tadi digambarkan. Salah satu ketua dari partai ini dari Gerindra baru tadi dilantik jadi presiden. Tentu kalau malam ini kita katakan kita juga didukung oleh penguasa di negeri ini, tidak berlebihan lah Bapak Mama ya, tidak berlebihan toh. Jadi kalau di sini ada yang ancam-ancam pakai coret daftar dari daftar bantuan beras, terlalu berlebihan lagi ya. Ya, betul. Kelas pemain kelurahan melawan ini yang ada di Jakarta, begitu ya. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya kasihi, kami dalam keikutsertaan di momen politik ini tentu kita ingin menyampaikan bahwa kami ingin
dengan kapasitas, dengan pengalaman yang ada pada saya bersama adik saya Om Buyon, kita ingin berkontribusi dalam proses pembangunan di daerah ini. Kami juga merasa bahwa terpilihnya kami didukung oleh partai-partai, 7 buah partai ini dan 4 buah partai yang ada kursinya di DPRD, kami lalui dengan proses yang normal dan semestinya di dalam kepartaian. Kami juga heran dan banyak juga yang bertanya, mengapa ULP dengan YH ini mendapat dukungan partai yang banyak, padahal mereka tidak dalam posisi sebagai pihak yang sementara memegang kekuasaan, sementara berkuasa. Kalau dukungan yang banyak itu jatuhnya pada pihak atau paket yang sementara berkuasa, itu hal yang lumrah dan wajar. Keikutsertaan saya di Pilkada 2015 yang lalu bersama Pak GBY, kita mendapatkan dukungan yang signifikan dari partai-partai. Karena hampir semuanya berusaha untuk mendukung incumbent saat itu. Tetapi hari ini mungkin berbeda dengan apa yang kita lihat di Pilkada 2024 ini. Ada sebuah harapan yang ingin dititipkan kepada kami yang tidak lagi mungkin mempercayai atau mengamanatkan dukungan itu kepada mereka yang masih memegang kekuasaan hari ini. Tentu saya bersama Adi Umbeyon memaknainya bahwa itulah keinginan masyarakat, menginginkan ada sesuatu yang memang kalau kita katakan janji bahwa akan ada yang namanya perubahan, itu betul-betul harus diwujudkan. Tidak hanya sebatas slogan yang kita ungkapkan di panggung kampanye seperti ini, tetapi betul itu harus diwujudkan dalam bukti kerja-kerja ke depan. Kami dalam memohon dukungan dari partai-partai, kita juga bersyukur bahwa hampir semua partai yang bersama kami ini sejak awal sudah menyatakan ingin mendukung. Selesai Pilkada 2020 yang lalu, kemudian kita masuk di Pilkada 2024 ini, yang paling pertama memberikan kami SK dukungan justru bukan Partai Golkar, bukan juga Partai Nasdem sebagai yang mana adik calon wakil ini adalah ketua di Partai Nasdem, tetapi malah Partai PKB, partainya Pak Haji Samad. Sungguh luar biasa. Saya sebagai calon, kita betul tahu bahwa proses di partai itu tidak hanya kami yang mendaftar, ada juga paket lain. Tetapi saya melihat bahwa kedekatan Pak Haji Samad dengan petinggi di tingkat pusat, pengurus di tingkat DPD provinsi maupun pusat sangat erat. Saya mendampingi beliau dalam sebuah pertemuan di Surabaya, hadir ketum saat itu, Ketua Umum Partai PKB Pak Muhaimin Iskandar. Jejer waktu itu berdiri para ketua kabupaten dan provinsi. Pak Muhaimin salaman normal saja pada yang lain. Begitu sampai di Pak Haji Samad, dia sampai berdiri dan masih tanya kabar lagi, ya. Bagaimana Pak Haji kabar di Sumber ini? Saya begitu dengar itu bahasa, saya dalam hati langsung bilang, oh ini PKB sama saya sudah, ya. Sungguh luar biasa. Artinya apa, kalau tadi disampaikan oleh Pak Haji, ada keinginan dan harapan untuk menitipkan pesan yang beliau juga dapatkan sebagai petinggi partai yang tersampai dari masyarakat. Mungkin harapan itu lebih pantas, lebih pas kalau dititipkan pada paket ULP-IH sehingga SK PKB jatuh di tangan. Demikian juga pada dukungan yang kami dapatkan dari partai-partai lain. Ada juga yang menyatakan bahwa ULP-IH ini rampok, ini Partai Gerindra, ya. Dalam sebuah kampanye ada paket yang menyatakan seperti itu. Kami ingin sampaikan pada Bapak Mama di sini bahwa saya bersama Dion ikut proses politik dalam mengikuti proses pilkada ini dengan sebuah koridor aturan yang kita harus jalankan di dalam partai-partai itu. Bersama dengan Gerindra, kalau kemudian SK itu jatuh kepada kami, yang mungkin tidak sebagai pengurus partai, itu mungkin disebabkan oleh pada saat momen pemilihan presiden yang lalu. Saya dalam koalisi partai pemenangan Prabowo Gibran di Sumber Timur ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan
Prabowo Gibran. Jadi sepantasnya mungkin SK itu kemudian diberikan pada paket ULP ya. Kita tidak pernah pikir rampok partai orang ya. Tidak sama kejadian 2020 yang lalu toh. Ada yang sudah pegang SK tiba-tiba berubah. Kemudian SK itu beralih kepada orang lain. Gerindra belum pernah mengeluarkan SK untuk paket yang akan bertarung di 2024. Hanya kepada paket ULP ya. Jadi kesempatan malam ini kita ingin sampaikan pada keluarga di sini bahwa percayakan sudah dalam momen pilkada 2024 ini anak-anaknya bapak mama semua di sini ULP dengan ya mengikuti proses ini dalam sebuah jalur yang terhormat, dalam sebuah semangat untuk bagaimana melihat Sumba Timur ini lebih baik ke depan. Saya bersama Adi Mboyon dalam momen politik ini tentu kita ikuti, kita masuk dalam dunia politik ini dengan segala hal yang mungkin ada juga bagian yang harus kami korbankan dalam proses ini. Adik saya Payon baru saja terpilih periode yang ketiga kemarin, belum sempat juga dilantik lagi di periode ketiga, harus mengundurkan diri untuk ikut tahapan pilkada. Demikian juga saya dulu mungkin bapak mama tahu adalah ASN. Di 2015 itu saat menjelang pilkada, saya diminta untuk mendampingi Bapak GBY, ya, yang datang dan meminta saya diutus oleh Pak GBY, Pak Ali salah satunya. Karena dalam posisi ASN kalau maju harus mundur, keluar dari ASN. Saya nyatakan saat itu saya tolak, Abah saya bilang ini berat ini dia punya syarat, harus berhenti. Kalau menang syukur, kalau kaku bagaimana, kan begitu ya. Tetapi menjelang pendaftaran beberapa minggu saja, saya dijemput di rumah jabatan. Satu yang beliau minta, yang tidak bisa saya tolak, dia katakan begini Pak GBY, saya mau ajak menjadi calon wakil untuk sebuah pelayanan yang lebih luas. Saya pribadi merenung, ini kalau sudah dibilang pelayanan kayaknya susah sudah kita tolak ini ya. Walaupun mungkin ada bayangan lain, wah ini jadi wakil bupati luar biasa juga ini, segala hak protokoler kita dapat. Tetapi ada juga kegelisahan saat itu. Kalau menang syukur, kalau kalah bagaimana. Tetapi berangkat dari niat pelayanan ini saja saya masuk dan ikut dalam dunia politik ini. Inilah yang ingin kami patut sampaikan pada keluarga, bahwa saya bersama Adion ikut dalam perhelatan politik ini untuk juga kalau dikatakan ingin mendharma baktikan apa yang kami miliki, kapasitas, kemampuan, pengalaman untuk bagaimana melihat Sumba Timur ini lebih baik lagi ke depan. Tidak hanya sebatas kita omong-omong saja, tidak hanya sebatas kita katakan ingin merubah sesuatu yang baik, tetapi kita gamang dalam melakukannya. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, kami dalam segala rencana ke depan terkait dengan visi misi yang akan dilakukan tadi sudah disampaikan. Saya juga menyimak beberapa permintaan dari keluarga besar di Kampung Arab, Woka dan Hambala, khususnya di Woka, kaitan dengan genangan yang ada di bawah, yang memang setiap tahun saat musim hujan kalau selokan di depan PLN itu tidak tuntas dikerjakan, kaitan dengan arah buangan dari arah Woka memang seperti itu. Kemudian juga persoalan-persoalan lain di kota di sini, kota Hambal. Kita warga kota ini tuntutan kita memang sudah harus pelayanan publik itu harus sudah seperti apa yang kita lihat di kota-kota yang lebih maju dari kita. Kaitan dengan masalah di permukiman, air bersih, pengelolaan sampah, ya, masalah-masalah kesejahteraan sosial kita. Ini tentu harus ada solusinya. Dan khusus untuk itu kami juga menyadari bahwa persoalan yang tadi diungkap dan harapan yang ingin kita capai secara bersama-sama itu harus dijawab. Kita tidak bisa lagi melaksanakan pelaksanaan pemerintahan pelayanan publik ini dengan hal yang sifatnya normatif saja semata. Harus ada langkah terobosan. Tidak bisa lagi kita dalam pengelolaan masalah
persampahan misalnya. Kita masih mengandalkan cara-cara yang saat ini kita lakukan. Saya yakin di mana-mana sudah lebih maju kaitan dengan pengelolaan sampah. Dan khusus untuk masalah air bersih juga ini menjadi prioritas kita. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, hal inilah yang harus kami ungkapkan pada keluarga besar di Hambala pada malam hari ini. Kita berharap betul bahwa apa yang kami sampaikan ini, keinginan berdua kami untuk ikut dalam perhelatan politik ini juga kiranya mendapat dukungan dari keluarga besar di Hambala, Woka, dan Kampung Arab malam ini, ya. Bisa ini Bapak Mama? Ya, apalagi kalau mama-mama ini yang sudah bilang bisa, pasti lebih meyakinkan ini buat kandidat, ya. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, saya rasa ini saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, kehadiran kami berdua bersama tim adalah untuk menyapa dan menyampaikan niat dan harapan kami dalam perhelatan politik ini, dan juga mohon dukungan dalam pilkada di tanggal 27 November 2024. Kita pilih nomor berapa Bapak Mama? Nomor berapa? Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Salam buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Calon Bupati Sumba Timur, Bapak Mulili Pekuali. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak WLPH Kampung Arab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari semangat ya. Ya. Jadi izinkan saya sebelum kita doa tutup ini, penutup ini, saya punya cerita sedikit. Tahun 2019 itu saya bukan jurkam. Saya diminta oleh adik saya Umar Rosidin untuk memberikan pembekalan begitu. Jadi sampaikan ke Bawaslu bahwa itu bukan kampanye tapi dari apa namanya senior di sini untuk memberikan pembekalan begitu, kepada ibu-ibu di Tanjung begitu. Nah ketika itu 2019 Pak Umar Rosidin baru maju sebagai caleg Sumba Timur, ya memang pada waktu itu banyak sekali tantangan juga di Waingapu khususnya. Jadi saya pas mau maju bicara, datang dari tim dari Bawaslu bahwa tinggal 5 menit Pak. Saya mau ngomong apa itu gitu. Jadi ada satu pesan saya yang saya sampaikan itu, dan hasilnya saya juga kaget kok beliau bisa menang ini Adi Umar itu. Artinya bisa terpilih itu begitu. Jadi yang pertama bahwa kita yang hadir ini, baik yang Muslim, yang Kristen, yang Katolik, yang bergabung kita di sini ini adalah semua orang yang percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita ya. Jadi ada satu pesan yang saya sampaikan waktu itu di Tanjung kepada ibu-ibu. Di dalam Al-Quran ini ada satu surat, itu namanya surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu artinya bukit-bukit pasir yang gampang runtuh itu. Bukit-bukit pasir sudah tinggi tapi bisa gampang digoyahkan begitu. Datang angin bisa runtuh begitu. Ada di dalam Al-Ahqaf itu ayat 13 itu. Izinkan saya ya sebelum kita doa penutup, saya sedikit memberikan pembekalan ini. Ayat 13 itu menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau orang yang menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya, artinya bahwa dia yakin bahwa Allah itu Tuhannya yang akan memenangkan segala urusannya di atas dunia ini, segala hajat keperluannya. Misalnya termasuk kita pada malam hari ini yang berhimpun di sini ini adalah kita berada dalam satu perahu yang kita ingin berlayar sampai tujuan kita, maka ada 3 syarat itu. 3 syarat.
Satu itu saya pesan kepada ibu-ibu yang hadir di Tanjung itu adalah istiqomah. Itu yang satu itu. Ya kan, summastaqamu, istiqomah itu. Istiqomah itu artinya tidak gampang dibujuk begitu, tidak gampang dirayu, tidak gampang diombang-ambing, ya kan? Tidak gampang harga diri itu digadaikan dengan hal-hal yang bersifat materi yang sesaat begitu. Tadi Abah Ali bilang kalau sudah dikasih kau jangan tuntut lagi begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khaufun alaihim, jangan kamu gelisah begitu. Ya kan, jangan telinga ini dengar wah di sana ini begini bagaimana kita ini bisa, jangan gelisah itu. Harus tetap istiqomah itu. Ya kan? Walahum yahzanun, jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah yang kita percaya begitu. Jadi kepada kita yang pada malam hari ini 3 syarat ini kalau kita mau tetap bahwa apa yang visi misi yang tadi disampaikan oleh kandidat kita Bapak WLP dan YH ini untuk keberhasilan kita, maka 3 syarat ini kita pegang. Istiqomah itu penting itu. Ya kan, tidak boleh dibujuk, dirayu, digombal-gombalin dan lain sebagainya, akhirnya kita jatuh, tidak boleh itu. Itu prinsip itu. Kemudian tidak boleh takut dan tidak boleh gelisah atau tidak boleh was-was. Barangkali ini saja yang menjadi pembekalan terakhir. Minta maaf Pak WPYH tidak menggurui, cuma ini sebagai penutup pertemuan kita ini. Dan doa yang paling bagus adalah doa ketika kita punya rumah, setelah kita sholat, kita masing-masing berdoa kepada kita punya kandidat ini. Oleh karena itu mari kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah kepada saudara-saudara saya yang seiman dengan saya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna ya Allah bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. وحققنا بالتقوى والاستقامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Haji Ilyas. Dengan berakhirnya doa maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya kami serahkan mic kepada panitia dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Panwas dan kepolisian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. ULPYH menyala bangku. Musik. Silakan yang mau foto bersama. Asik, asik.
Sebuah tujuan untuk